Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu dengan sukacita di pagi hari ini lagi dalam ibadah minggu. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, setiap denyutan jantung kita, setiap detik yang kita alami, lewati, semua itu merupakan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita bertemu untuk beribadah bersama, memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita merendahkan diri dan meminta pertolongan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas perkenan-Mu. Kami semua dilayakan pada hari ini datang beribadah bersama, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu. Pada ibadah kami kesempatan ini, biarlah dari awal sampai pada akhirnya, itu hanya terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang baik, Engkaulah yang memimpin perjalanan hidup kami, melewati masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, sampai pada hari ini Engkau selalu bersama dengan kami. Dan di hari ini kami tetap merendahkan diri, datang di hadapan Tuhan, rindu mendengarkan firman yang hidup, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkatilah kami ya Bapa, hadir berbicara bagi kami semua. Kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita merupakan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Karena Allah kita adalah Allah yang sudah mengenal kita. Sebelum kita ada di dalam rahim ibu, Allah telah mengenal kita. Dia ikut membentuk kita, menguduskan bahkan menetapkan kita sesuai dengan Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita sejak kita lahir atau sebelum kita lahir sampai selama kita ada di dalam dunia. Yeremia 29 ayat 11. Allah selalu menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Jadi perjalanan hidup kita di dunia, entah sampai pada usia berapapun, sampai kapanpun dan dimanapun, kita semua ada di dalam pengetahuan Allah. Dan Allah punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangga bersyukur punya Allah yang hidup, yang tidak berubah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah sekarang dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai pada hari ini, Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-8. Karena itu, hari ini kita mau dengar firman Tuhan masih dalam tema berseri selama beberapa minggu ini. Menghadapi pergumulan hidup. Tokoh yang akan kita soroti pada pagi hari ini, yaitulah Yakub. Saudara-saudara, minggu lalu kita bicara tentang Ishak. Bagaimana Ishak menghadapi krisis. Dia rindu pergi ke Mesir untuk meminta makanan di sana. Tetapi Allah melarang dia, jangan kemana-mana. Engkau tetap tinggal di negeri ini. Engkau harus berusaha di sini, bekerja di sini, dan aku akan memberkati engkau. Dan akhirnya Ishak menjadi orang yang berhasil. Dia semakin kaya diberkati oleh Tuhan. Karena bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil, kapanpun, dimanapun. Dan pada saat ini kita kepada seorang tokoh, yaitu namanya Yakub. Yakub, kita sudah tahu latar belakang dia. Dia anak daripada Ishak, bersaudara dengan Esau. Dan apa yang terjadi? Ada masalah yang berat, ada krisis di dalam keluarga.
antara Yakub, Ishak, Esau. Kita lihat apa yang terjadi antara Yakub dan Esau. Pada akhirnya Yakub pergi dari rumah ke rumah pamannya Laban. Lama berada di sana karena dia takut ancaman daripada Esau. Oleh karena dia telah menipu dan hak kesulungan itu telah jatuh ke Esau atas rekayasa dan upaya. Dan itu berakibat hubungan kedekatan, hubungan emosional, hubungan horizontal antara Yakub dan Esau menjadi rusak. Karena itu saudara-saudara, Yakub tidak nyaman dalam hidup ini. Yakub merasa ada ancaman bagi kehidupannya. Yakub kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Bahkan Yakub kehilangan gairah hidup untuk tetap tinggal di rumah Ishak dan tinggal bersama dengan Esau. Dia ambil keputusan, dia berdoa, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan akhirnya dia pergi jauh ke rumah omnya Laban. Di sana Yakub bekerja dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan, memiliki istri dan anak, dan dia diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi bertahun-tahun masih ada masalah yang mengikat kehidupannya, yaitu dia belum berdamai dengan Esau. Nah, inilah momennya Yakub ambil keputusan untuk membawa istri-istri dan anak-anaknya dan semua kekayaannya. Dia ingin pergi berjumpa dengan Esau, mengalami pemulihan kembali. Jadi mari kita baca suatu pengalaman yang indah, bagaimana Yakub menghadapi krisis di dalam kehidupannya dan bagaimana solusinya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin kita juga dalam kehidupan kita ada krisis-krisis, ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, mungkin cukup lama seperti yang dialami oleh Yakub ini. Dan itu tentu akan membayangi kehidupan. Setiap orang berhadapan dengan masalah, dan bila masalah itu belum tuntas terselesaikan, itu akan membayangi seumur hidup, kapanpun dan di mana-manapun. Yakub ingin merdeka. Yakub ingin bebas dari masalah-masalah kehidupan. Dan dia ingin ada agar damai sejahtera Allah tetap memenuhi kehidupannya. Dan menarik, mari kita baca sekilas Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat 32 yang mengisahkan apa yang dialami oleh Yakub dalam perjalanan kembali upaya untuk memulihkan hubungan dengan Esau. Pada malam itu, ayat 22, Kejadian pasal 32, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ.
Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara sungguh berbahagia karena firman Tuhan itu hidup. Dan saat kita memiliki kerinduan membaca, merenungkan, dan kita akan melaksanakan, kita diberkati. Nah, ini kisah singkat bagaimana Yakub berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, dan apa solusinya. Mari kita belajar apa rahasia kemenangan Yakub mengatasi krisis, menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Kalau kita baca di sini, saudara, kita harus mengetahui kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi pengalaman perjumpaan Yakub dengan Allah dalam perjalanan upaya perdamaian menghadapi krisis itu, saudara-saudara. Allah berjumpa dengan Yakub di tengah perjalanan, dan apa yang diinginkan Allah bagi Yakub, inilah yang akan kita pelajari. Apa yang diinginkan Allah itu menjadi rahasia keberhasilan Yakub. Yakub menjadi satu pola atau teladan bagi kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin juga mampu mengatasi bermacam-macam masalah kehidupan atau krisis yang sedang dihadapi, mari belajar dari kisah Yakub untuk mendapatkan beberapa rahasia apa yang Allah inginkan bagi Yakub, tetapi juga bagi kita pada zaman ini. Allah juga ingin menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah juga ingin memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah ingin memberikan solusi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kapanpun Allah selalu siap. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah tetap menyertai kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar apa yang diinginkan Allah yang dinyatakan melalui kisah ini. Yang pertama, Tuhan ingin agar Yakub itu tidak boleh mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, ya. Dari kisah ini kita belajar bahwa yang diinginkan Allah bagi Yakub supaya Yakub bisa mengatasi masalah adalah Yakub tidak boleh mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Saudara lihat di sini, pada waktu Yakub bergulat sampai fajar menyingsing ini dengan seorang, siapa? Allah sendiri. Yakub begitu kuat menampilkan kekuatannya. Saat itu kita lihat ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yakub dibuat Allah untuk tidak berdaya supaya tidak mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 mengatakan apa? Celakalah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, yang Allah inginkan bukan hanya bagi Yakub, tetapi sampai masa kini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Selama kita hidup di dunia, apalagi menghadapi bermacam-macam masalah kehidupan ini, Tuhan mau jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi kita mau andalkan kekuatan Tuhan semata-mata. Mengapa? Kita harus sadari bahwa pada diri kita manusia adalah manusia yang terbatas.
manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan, manusia yang penuh dosa juga, saudara-saudara. Jadi kalau kita selagi mengandalkan manusia dan kekuatan diri kita sendiri, kita pasti gagal. Tidak mungkin. Tapi kalau kita mengandalkan Allah yang unlimited, saudara-saudara, Allah yang tanpa batas, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa ini, Dia adalah Allah di dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia memiliki kuasa di atas segala-galanya. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid dalam Matius pasal 28. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Segala kuasa di sorga, di bumi ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia mengutus, pergilah jadikan semua bangsa. Kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Sumber kekuatan hidup kita. Harus andalkan Dia. Yakub mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Maka Yakub dipukul pangkal pahanya supaya dia tidak berdaya. Rahasia kemenangan yang kedua yang diinginkan Tuhan supaya kita menang adalah Tuhan ingin agar setiap kita punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sesuatu yang spesial dalam hidup ini. Saudara-saudara, Yakub sejak dia tinggalkan rumah ayahnya, Ishak, pergi ke Laban bertahun-tahun bekerja di sana. Selama dia ada di sana memang dia sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia sudah berdoa, dia terus mencari kehendak Tuhan juga dalam hidupnya. Tetapi ini adalah sebuah pengalaman spesial lagi, yaitu Tuhan ingin berjumpa dengan Yakub. Saudara-saudara, luar biasa. Ini suatu perjalanan spiritual yang punya kesan yang begitu mendalam. Ini suatu pengalaman bagi aku yang bukan pengalaman biasa-biasa, tapi ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya baca di Alkitab seluruh tokoh-tokoh yang berjumpa dengan Tuhan. Wow, dahsyat. Karena itu, rindukah kita punya pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan? Paulus, seorang penjahat, ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan secara radikal dan dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan rindu berjumpa dengan saudara dan saya. Perjumpaan Tuhan tidak harus secara fisikly, saudara-saudara, karena bisa mati saudara ketemu dengan Tuhan. Kalau Allah itu adalah mata cahaya lebih dari matahari yang diciptakan, saudara bisa terbakar habis. Perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan punya 1001 macam cara ingin berjumpa dengan kita. Kadang-kadang di dalam penderitaan Tuhan berjumpa dengan kita. Di tengah kesakitan Tuhan berjumpa dengan kita. Di tengah kecelakaan pun Tuhan bisa berjumpa dengan kita. Di saat tak berdaya Tuhan berjumpa dengan kita. Mari kita memiliki kesensitifan rohani. Mungkin di tengah-tengah krisis, bermacam-macam kesulitan, disitulah momen Tuhan juga ingin berjumpa dengan kita. Karena itu, bersama Tuhan, itu hal yang luar biasa. Yakub pada akhirnya dia akan bisa berdamai dengan Esau berdasarkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Adakah Bapak Ibu punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan? Itu menjadi suatu kekuatan baru yang tidak terlupakan seumur hidup, yang mendrive kehidupan kita, bahwa kita bersama Tuhan pasti kita bisa. Ini yang Tuhan inginkan. Mari kita semua harus memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa hadapi krisis seperti Yakub, Tuhan ingin agar kita diberkati senantiasa oleh Tuhan. Ya, selalu diberkati. Di sini ayat 26, lalu kata orang itu,
biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub rindu diberkati dan Tuhan rindu memberkati juga. Saudara-saudara, kita harus selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau saya mau berbicara konteks diberkati di sini, ini tidak dimaksudkan konsep diberkati berkaitan dengan materi. Engkau punya rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, harta yang berlimpah. Bukan itu saja. Tetapi konteks yang kita dapatkan di sini, saudara, berkat yang diperoleh dari Tuhan buat Yakub adalah berkat peneguhan iman bagi Yakub, berkat kekuatan rohani bagi Yakub, berkat sukacita bagi Yakub, berkat damai sejahtera sorgawi memenuhi pikiran dan hati Yakub. Itu yang lebih penting. Yakub sudah diberkati, memiliki 2 orang istri, memiliki 11 orang anak, memiliki pembantu-pembantu, budak-budak, memiliki harta kekayaan yang melimpah. Dia sudah punya semua itu. Jadi konteksnya Yakub meminta berkat di sini bukan lagi dikaitkan dengan berkat-berkat jasmani, saudara-saudara, tapi berkat rohani. Dan berkat rohani itu menjadi fondasi kehidupan yang paling kokoh dalam hidup ini. Rindukah kita diberkati oleh Tuhan? Pasti ya. Tapi kerinduan kita yang mendalam diberkati oleh Tuhan adalah seperti kerinduan Yakub ini. Aku tidak membiarkan engkau pergi kalau engkau belum memberkati aku. Yaitu berkat-berkat sorgawi menyertai kita. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru, urapan baru. Itulah berkat rohani yang harus kita dapatkan untuk menghadapi realita kehidupan kita. Kalau kita sudah dapat berkat rohani ini, masalah boleh silih berganti, penyakit boleh semakin mengancam fisik kita, kesulitan semakin mencekam kehidupan kita, krisis ekonomi mungkin semakin mendalam, tetapi jiwa kita semakin kuat, roh kita semakin berkobar-kobar, hati kita tetap gembira. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita berdoa untuk minta berkat Tuhan, berkat versi Yakub berdoa, yaitu diberkati berkat rohani. Saudara, orang yang hidupnya diawali dengan berkat rohani yang melimpah-limpah, maka ketika berkat jasmani belum tiba, dia sudah tetap setia melayani Tuhan. Dia sudah tetap setia kepada Tuhan, walaupun hal-hal jasmani ini tidak nampak. Seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun jiwaku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berkat rohani sudah ada, saudara-saudara. Berkat jasmani, Tuhan mengajarkan kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kamu. Ini yang Tuhan inginkan bagi Yakub. Tuhan berjumpa dengan Yakub, memberkati Yakub. Yakub jangan pergi berjumpa dengan Esau sebelum ada berkat rohani. Berkat rohani adalah berkat sukacita, kekuatan, kasih, supaya dia bisa mengasihi. Pengampunan Tuhan itu berkat dari Tuhan juga, supaya dia bisa mengampuni Esau. Luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan inginkan. Yang terakhir, supaya kita bisa menang atas segala masalah kehidupan, seperti yang Tuhan inginkan, agar Yakub memiliki perubahan hidup. Menarik di sini, Yakub harus berubah. Yakub harus tinggalkan masa lalunya. Yakub harus tinggalkan gaya hidup yang lama.
Bertanyalah orang itu kepadanya, ayat yang ke-27. Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub diubah namanya. Jangan Yakub. Yakub itu penipu. Sekarang ganti Israel, nama yang baru. Kita belajar dalam sejarah Alkitab. Israel itu adalah nama yang baru. Dan itulah cikal bakal daripada satu bangsa. Kita lihat sini, Yakub membawa 11 anaknya. Dan akan tambah satu lagi nanti, 12. Dan itulah menjadi 12 suku Israel. Yakub dipanggil Israel. Yakub harus berubah. Yakub sekarang dengan nama baru, nama pengharapan masa depan, nama di mana Allah akan terus memakai dan memberkati semua keturunanmu masa depanmu. Harus dengan nama baru. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengalami perubahan hidup. Mari kita tinggalkan segala kegagalan. Yakub bukan penipu lagi, tapi sekarang Yakub orang yang punya integritas diri, orang yang jujur, terbuka. Dan kalau Bapak Ibu baca kisah ini selanjutnya, pada akhirnya Yakub berjumpa dengan Esau dan ada pertemuan yang begitu indah. Saudara-saudara, biarlah apa yang Tuhan inginkan dari kita harus lakukan supaya kita menghadapi realita hidup ini, kita jadi pemenang-pemenang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Sebelum kita memulai aktivitas sepekan mendatang, mari kita merendahkan diri dan meminta berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada ibadah kami. Kami telah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, teristimewa mendengarkan suara-Mu. Sekarang kami boleh siap menjalankan aktivitas kami kapanpun, dimanapun kami berada bersama dengan Tuhan. Jadikan kami pemenang-pemenang menghadapi krisis-krisis kehidupan, realita-realita kehidupan.
Kami memiliki pengalaman indah seperti Yakub juga ya Tuhan. Di zaman ini Engkau Allah yang tidak berubah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami sampai pada hari ini. Terjadi kemenangan bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Bila ada yang sedang ada di dalam masalah-masalah yang belum terselesaikan, masalah dengan suami, dengan istri, masalah dengan saudara, masalah dengan anak-anak, masalah di tengah masyarakat, masalah di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pelayanan, dimanapun kami berada, sedang diperhadapkan dengan krisis-krisis, baik krisis identitas, jati diri, krisis ekonomi, bermacam-macam. Firman Tuhan telah menguatkan kami. Bersama dengan Tuhan kami dikuatkan. Karena itu izinkanlah kami sekarang ya Bapa untuk menerima berkat yang asalnya daripada-Mu. Kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah yang asalnya daripada Allah Bapa kita. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan oleh Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.